Halo teman-teman semua yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas 3 keluhan psikosomatik yang paling sering datang ke tempat praktek. Ya, jadi saya tidak memberikan teoritis yang ada di buku ya, karena mungkin juga setiap orang berbeda. Tetapi dalam pengalaman praktek saya sehari-hari, mudah-mudahan apa yang saya bantu share ini bermanfaat ya buat teman-teman, khususnya pasien yang mengenali gejalanya sendiri nih. Bagaimana kondisinya itu ya. Jadi yang paling pertama, yang paling sering datang adalah keluhan lambung. Ya, sudah jelas lah itu ya. Keluhan lambung yang mana keluhan lambungnya ini paling sering adalah gejalanya kembung. Kembung, rasa tidak nyaman di lambung, ya, sendawa, kemudian sering ya kayak perasaan kayak mau muntah seperti itu ya. Jadi ini dikaitkan karena gejala-gejala kecemasan ini paling dominan memang terkait dengan situasi kondisi di otak dan di sistem saraf pusat kita. Nah, daripada itu, makanya kalau kita perhatian situasi-situasi seperti gangguan lambung, kecemasan, perasaan was-was, seperti itu, bisa juga mengaktifkan sistem saraf otonom parasimpatis dan membuat lambung itu malah tidak bekerja. Jadi kalau misalnya di konteks orang yang mengalami masalah psikosomatik, itu malah dia jadi non-aktif ketika dia stres lambung gitu. Beda dengan jantung ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya lambung itu tujuannya adalah memberikan energi untuk otak ketika terjadinya serangan cemas atau kecemasan, panik atau was-was perasaannya. Jadi ketika itu terjadi, lambung akan menghentikan perannya. Jadi dia tuh kayaknya nggak mau kerja lah intinya. Dia akan membiarkan otak itu yang punya cadangan energi untuk lebih bantu diri kita mengurangi kecemasan kita. Nah, maka daripada itu seringkali gejalanya ya sering kembung ya karena dia nggak baik peristaltik ususnya dan lambungnya. Nah, obat yang diberikan juga oleh dokter penyakit dalam, dokter umum biasanya berkaitan dengan prokinetik selain daripada mengurangi asam lambung ya seperti PPI atau ya golongan supralfat atau antasida kayak gitu. Jadi ya memang sering kali nih, paling sering nih gejala lambung. Bahkan saya pernah menulis dan melihat konteks dari pasien sehari-hari, hampir lebih dari 60% ya kasus ini memang berkaitan dengan masalah lambung ya. Yang kedua adalah gejala jantung berdebar-debar ya. Kebanyakan ada juga yang disertai juga dengan masalah jantung itu sendiri. Misalnya ada problem yang berkaitan dengan ketidakstabilan denyut jantung ya. Pada beberapa kasus orang cemas dia jadi aritmia gitu ya berdebar-debar gitu. Ada juga tuh yang kayak begitu. Jadi ya kita lihat banyak orang yang mengalami gejala jantung berdebar-debar sampai datang ke dokter jantung untuk treadmill, untuk EKG ya udah pasti di awal, kemudian juga echo, bahkan melakukan CT scan jantung, ternyata hasilnya ya normal-normal aja sih. Dan ini yang mungkin menurut saya juga perlu diperhatikan karena akan menyebabkan masalah kalau dibiarkan. Jadi orang fokus sama jantungnya aja ternyata dia nggak tahu kalau itu cemas ya perasaan was-was seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana otak itu ternyata banyak berkaitan dengan otot. Nah, otot nih, yaitu gejalanya adalah pegel-pegel, tension, tegang ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ujung rambut paling sering yaitu tension type headache atau nyeri kepala tegang. Tension type headache ini ya kebanyakan datang ke dokter penyakit saraf, kemudian sama dokter penyakit sarafnya mungkin sempat ada juga yang disuntik, diberikan obat, atau ke akupunktur seperti itu ya, banyak banget tuh. Dan banyak di antara kasus-kasus seperti ini ya tiba-tiba bisa membaik kalau misalnya tegangannya sudah berkurang, tapi ya tidak juga.
Ya, jadi ya paling sering tadi ya kita lihat kebanyakan kalau dokter penyakit dalam, penyakit saraf, neurologi atau jantung dia akan fokus dengan gejalanya sendiri. Ya, namun kalau untuk dokter jiwa khususnya di bidang psikosomatik, selain gejalanya diperbaiki, juga bagaimana cara mengatasi dasarnya. Nah, dasarnya apa nih? Yaitu terlalu tegang otaknya. Dan kita sudah pernah bahas ya sebelumnya bahwa otak yang terlalu tegang pada pasien psikosomatik itu tidak datang tiba-tiba. Dia tidak terus-terusan datang seperti kayak orang yang baru pertama kali ngalamin gejala itu, kayak gitu. Enggak, gitu ya. Jadi biasanya itu sudah lama, cemasnya sudah lama, perasaan was-wasnya sudah lama, gejalanya itu kemudian menetap. Nah, inilah mengapa banyak di antara teman-teman yang mungkin mengharapkan kalau misalnya demikian, Dok, apa yang mesti kita lakukan? Yang paling pertama yang perlu dilakukan adalah hilangkan gejala tersebut. Karena menghilangkan gejala tentunya akan membantu orang itu mengatasi gejala yang tidak nyaman itu. Itu nomor satu. Penting banget nomor satu. Yang kedua, bagaimana kita mengolah ya pemikiran kita supaya kita bebas dari cemas. Saya selalu mencontohkan tentang ikhlas, sabar, dan sadar. Pada dasarnya penerapan ikhlas, sabar, dan sadar ini pentingnya untuk membantu sih otak kita tuh supaya lebih stabil, lebih tidak terlalu cemas, perasaannya jadi tidak terlalu was-was gitu. Itu nomor satu. Tadi nomor satu pengobatan langsung ke gejalanya. Nomor dua adalah menerapkan sistem yang di otak kita membuat kita lebih stabil. Ikhlas, sabar, dan sadar itu. Ya, kalau otak stabil, kalau amigdala kita stabil, kalau hipokampus kita membaik, maka otak itu jadi adem, tenang. Kalau adem di otak, adem juga di lambung. Kalau adem di otak, tidak lagi ada gejala yang berkaitan dengan nyeri-nyeri di otot. Tidak ada lagi debar-debar, karena semuanya itu berhubungan sebenarnya di sistem saraf pusat kita. Tidak ada yang sebenarnya tuh berdiri sendiri gitu seolah-olah oh ini misah otot ini. Enggak, otak itu sama semua sistem tubuh kita itu saling berkaitan. Makanya kenapa kalau kita bilang perbaiki sistem saraf pusatnya, maka akan membaik juga proses di bawahnya. Oke ya, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya share kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu ikhlas, sabar, dan sadar seperti mantra kita bersama. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.